Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kita kembali membahas soal UKKJ guru atau uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional guru pada tahun ini. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru untuk UKKJ guru sesuai dengan pedoman resmi terbaru, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Selain rekan-rekan mendapatkan paket soal, rekan-rekan juga akan mendapatkan tryout CAT seperti yang rekan-rekan lihat. Tryout ini sistem CAT online yang sudah dilengkapi dengan timer dan waktu serta skor dan nilai hasil ujian beserta dengan pembahasan dan analisanya. Selain itu, rekan-rekan juga akan bisa mengikuti webinar serta bimbingan belajar untuk lulus UKKJ Guru pada tahun ini. Hubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita bahas soal pada video kali ini. Sebagaimana tampilan pada video, saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk ikut menjawab soal dan menuliskan pilihan jawaban di kolom komentar video ini. Soal yang pertama adalah hasil evaluasi akhir semester menunjukkan bahwa 65% siswa di kelas Anda gagal mencapai kriteria ketuntasan minimal pada materi esensial yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis. Anda ingin memastikan perbaikan yang Anda lakukan benar-benar berdampak pada semester berikutnya. Tindakan paling tepat yang Anda lakukan adalah apakah A. Menyusun modul ajar baru yang lebih interaktif dan membagikannya kepada siswa di awal semester berikutnya agar mereka bisa mencicil materi secara mandiri. B. Melakukan analisis butir soal untuk memetakan indikator kompetensi yang paling rendah, lalu merancang pembelajaran berdiferensiasi berbasis kesiapan belajar siswa. C. Mengadakan kelas responsi atau tutor sebaya di luar jam pelajaran bagi siswa yang belum tuntas agar pemahaman mereka bisa mengejar ketuntasan minimal. D. Mengubah model pembelajaran pada materi tersebut menjadi berbasis proyek atau project based learning agar siswa terlihat aktif dan lebih mudah memahami konsep. E. Memperbanyak latihan soal-soal HOTS di kelas secara berkala agar siswa terbiasa menghadapi karakteristik soal yang membutuhkan penalaran tinggi. Untuk soal ini, manakah pilihan jawaban yang paling tepat? Apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 15 detik dari sekarang. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita bahas soal kali ini ya. Dalam menjawab soal-soal seperti ini, saya menyarankan untuk Bapak Ibu bisa menggunakan metode eliminasi yang sebelumnya adalah disinkronkan dengan kata kunci yang ada di soal. Sebagai contoh, di soal ini kata kuncinya adalah di akhir semester sebanyak 65 siswa di kelas itu gagal mencapai kriteria ketuntasan ya. Jadi ada 65% siswa yang gagal mencapai kriteria ketuntasan pada materi yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis. Jadi di sini materi kemampuan berpikir kritis ini juga adalah kata kunci. Nah, langkah perbaikan apa yang bisa diambil untuk mengatasi persoalan ini? Inilah yang diminta oleh yang dimaui oleh soal yang ada di soal nomor 1 ini. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita akan melakukan metode eliminasi dan kita kaitkan dengan apa yang ada di kata kunci soal. Kita eliminasi ya, kita bandingkan pilihan jawaban A dengan pilihan jawaban B. Manakah yang lebih tepat? Apakah menyusun modul ajar baru ya, menyusun modul ajar baru yang lebih interaktif dan membagikannya kepada siswa di awal semester berikutnya agar mereka bisa mencicil materi secara mandiri. Ataukah B. Melakukan analisis butir soal untuk memetakan indikator kompetensi yang paling rendah, lalu merancang pembelajaran berdiferensiasi berbasis kesiapan belajar. Manakah yang lebih tepat? Apakah pilihan A atau pilihan B? Di pilihan
A ini ada tindakan melakukan analisis butir soal ya untuk memetakan indikator kompetensi yang paling rendah. Nah, di soal tadi di situ ada kata kunci bahwa untuk pemahaman kritis ada kelemahan dari para siswa. Apakah cukup dengan menyusun modul ajar baru ataukah melakukan analisis terlebih dahulu? Tentu yang lebih tepat adalah B ya. Di sini karena apa? Karena di B ini seorang guru bisa melakukan analisis butir soal terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian rekan-rekan sekalian, soal nomor A ini bisa kita eliminasi ya. Jadi A bisa kita eliminasi. Selanjutnya kita bandingkan pilihan jawaban B dengan pilihan jawaban C ya. Di sini A sudah kita eliminasi, tersisa B dan C. Apakah lebih tepat mengadakan kelas responsi atau tutor sebaya di luar jam pelajaran bagi siswa yang belum tuntas agar pemahaman mereka bisa mengejar ketuntasan minimal? Manakah tindakan yang lebih terukur dan lebih tepat? Melakukan analisis butir soal, kemudian memetakan indikator kompetensi, ataukah mengadakan kelas responsi ya. Tentu yang lebih tepat adalah B ya, melakukan analisis butir soal terlebih dahulu, kemudian merancang pembelajaran diferensiasi. Tentu yang lebih tepat adalah B, sehingga jawaban C ini bisa kita eliminasi. Tersisa B, C, dan D ya, B dan D. Kita bandingkan kembali pilihan jawaban B ya, pilihan jawaban B dengan pilihan jawaban D. Mengubah model pembelajaran pada materi tersebut menjadi berbasis project atau project-based learning agar siswa terlibat aktif dan lebih mudah memahami konsep. Apakah tindakan ini lebih tepat dibandingkan dengan B, yakni melakukan analisis butir soal untuk memetakan indikator kompetensi, lalu kemudian merancang diferensiasi berbasis kesiapan belajar siswa, ataukah mengubah model pembelajaran pada materi tersebut menjadi berbasis proyek? Tentu yang lebih tepat adalah B ya, sehingga D ini juga bisa kita eliminasi. Selanjutnya pilihan jawaban B kita bandingkan dengan pilihan jawaban E. Memperbanyak latihan soal-soal HOTS di kelas secara berkala agar siswa terbiasa menghadapi karakteristik soal yang membutuhkan penalaran tinggi. Apakah lebih tepat pilihan itu atau tindakan itu ya jika dibandingkan dengan melakukan analisis butir soal, kemudian merancang pembelajaran berdiferensiasi, ataukah memperbanyak latihan soal HOTS? Tentu yang lebih tepat adalah B ya, sehingga C, D, E ini bisa kita eliminasi. Sehingga dengan demikian rekan-rekan sekalian, untuk soal nomor 1 ini pilihan jawaban yang paling benar adalah B. Jadi seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Nah, kita lanjut, kita lihat hasilnya. Ya. Kita lihat hasilnya di sini, kita klik selesai ujian. Apakah benar nomor 1? Jawabannya B. Ya. Kita tunggu hasil dari tryout kita pembahasan soal nomor 1. Ya, kita tunggu rekan-rekan, nanti di situ ada pembahasan. Nah, di sini benar ya. Jadi benar, jadi soal nomor 1 benar. Jawabannya adalah B ya. Di sini ada catatan benar jawabannya B. Pembahasannya seperti apa? Semua pilihan jawaban bersifat efektif untuk memperbaiki hasil belajar siswa. Namun pilihan B ini adalah tindakan yang paling terukur karena diawali dengan analisis data. Untuk menemukan akar masalah dengan memetakan indikator mana yang lemah, guru dapat mengintervensi proses belajar secara presisi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Efektivitas tindakan ini dapat diukur dengan membandingkan data kompetensi sebelum dan sesudah intervensi. Opsi lain, A, C, D, dan E bersifat langsung memberikan solusi tanpa mengukur terlebih dahulu letak kelemahan spesifik siswa. Jadi demikian rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal dan tryout CAT seperti ini, serta bimbingan belajar UKKJ Guru, bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.